Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kita setiap pagi, yaitu ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan pengajian kitab ini dan kita bisa memahami setiap hadis yang ada di dalamnya dan juga bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, penutup dari seluruh para nabi. Tidak ada nabi yang diangkat setelah beliau menjadi nabi. Beliau adalah penutupnya yang paling akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk mengikuti beliau ila yaumil sampai kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi taala. Babul waqfi. Qala al-muallif rahimahullah, babul waqfi utawi iki iku bab nerangaken waqaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Rasulullah,
idza mata tatkalane mati sapa ibnu Adam menungso. Ibnu Adam anake Adam maksudnya manungso. In qata'a mongko dadi putus anhu sangking ibnu Adam apa amaluhu amale ibnu Adam illa min salasin kejaba sangking telung perkara rupane sedaqatin jariyatin sedaqah jariyatin kang mili pahalane aw ilmin utawa ilmu yuntafa'u kang ten alap manfaat bihi kelawan ilmu awaladin utawa anak solihin kang soleh yad'u kang dongaaken sapa walad soleh lahu maring ibnu Adam rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu mati maka terputus darinya amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mau mendoakannya. Rawahu Muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini banyak sekali hal yang bisa kita ambil faidah darinya. Pertama, atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a anhu amaluhu." Ini yang dimaksud adalah bahwa manusia itu jika mati maka dia tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghasilkan pahala. Terputus artinya amal taklifi yang bisa dia lakukan itu sudah secara langsung dia sudah tidak bisa melakukan amalan-amalan yang baik. Namanya dia sudah meninggal dunia. Seseorang yang mati, dia tidak bisa lagi sholat, dia tidak bisa lagi puasa, dia tidak bisa lagi membaca Al-Quran, dia tidak bisa berzikir, dia tidak bisa membaca sholawat, dia tidak bisa sedekah, dia nggak bisa tersenyum lagi, ya kan? Tersenyum saja sudah nggak bisa kepada orang lain. Itu kan juga amal kebaikan. Jadi sampai hal yang terkecil amal kebaikan sekecil apapun, orang yang mati sudah tidak bisa melakukannya secara langsung. Dia sendiri melakukannya itu sudah nggak bisa lagi. Ini sesuatu hal yang maklum, sesuatu hal yang sudah maklum bagi kita semua. Kita ketahui hal yang seperti itu. Bukan maknanya seperti yang dipahami oleh orang-orang Wahabi, bahwa orang kalau sudah mati, katanya berdasarkan hadis ini, kalau orang itu sudah mati maka dia tidak bisa mengambil manfaat dari amal orang yang hidup. Mereka memaknai seperti itu. Kalau sudah mati ya sudah putus, sudah nggak bisa mendapatkan pahala sama sekali. Itu menurut Wahabi. Dan ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang benar di sini apa? Yang in qata'a anhu itu amaluhu, amalnya ibnu Adam itu, amalnya mayit. Kalau seseorang manusia itu sudah mati, maka seorang mayit itu sudah nggak bisa beramal lagi. Dia sudah nggak bisa mencari pahala sendiri lagi. Dia sudah nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa mengeluarkan zakat, nggak bisa haji, nggak bisa baca Quran, nggak bisa cari pahala sendiri karena dia sudah meninggal dunia. Tapi dia masih bisa mendapatkan pahala dari amal yang pernah dia lakukan ketika di dunia atau dari amalan orang yang hidup. Jadi dia masih bisa mendapatkan pahala
amalan yang pernah dia lakukan yang pahalanya itu masih bisa terus mengalir, atau dia masih bisa mendapatkan pahala dari amalan orang yang masih hidup. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kalau dia sendiri melakukan amalan baru yang bisa menghasilkan pahala, sudah nggak bisa lagi. Tapi kalau ada orang lain beramal untuk kemudian untuk dirinya, maka dia masih bisa mendapatkan pahala dari orang tersebut. Atau dia melakukan amalan di saat dia masih hidup, yang amalan itu pahalanya masih bisa terus mengalir, maka dia juga masih bisa mendapatkan manfaatnya meskipun dia sudah meninggal dunia. Yang pertama, di sini ada dikatakan illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Artinya 3 hal ini masih pahalanya masih terus mengalir pada mayit meskipun dia sudah meninggal dunia. Artinya dia masih menikmati pahala itu meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia. Seakan-akan dia masih melakukan amal soleh. Padahal dia sudah nggak bisa melakukan amal soleh, tetapi seakan-akan dia masih melakukan amal soleh meskipun dia sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini yang dimaksud di sini adalah wakaf. Makanya masuk dalam bab wakaf. Sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah atau wakaf yaitu apabila seseorang itu mewakafkan, contohnya mewakafkan sesuatu yang barangnya itu tetap masih bisa senantiasa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan meskipun orang yang yang mau wakaf itu sudah meninggal dunia. Contohnya ada seseorang misalnya wakaf tanah untuk masjid misalnya. Dia wakaf tanah untuk dibangun masjid, atau dia wakaf tanah untuk dibangun pondok pesantren, atau dia wakaf tanah untuk dibangun madrasah, atau dibangun di situ asrama untuk santri. Atau seseorang misalnya dia wakaf berupa uang, atau dia memberi berinfak uang untuk membangun masjid, untuk membangun musalla, untuk membangun pondok pesantren, asrama untuk santri dan sebagainya. Nah, itu kan itu akan tetap, barang yang diwakafkan itu kan akan tetap selama itu masih dimanfaatkan. Meskipun orang yang wakaf atau berinfak tersebut meskipun sudah meninggal dunia, maka dia masih mendapatkan pahalanya. Nah, bisa difahami, misalnya dia membangun masjid, atau dia wakaf tanah untuk dibangun masjid, kemudian sudah dibangunkan masjid di atasnya, atau dia berinfak untuk membangun masjid, atau pondok pesantren, misalnya seperti berinfak di Baitul Iman misalnya, atau dia wakaf tanah untuk pembangunan pondok pesantren Baitul Iman, atau dia wakaf atau dia berinfak uang untuk membantu pembangunan pondok pesantren Baitul Iman. Nah, selama pondok pesantren Baitul Iman itu masih dimanfaatkan untuk ngaji para santri, untuk belajar ilmu agama para santri, kemudian musola masjidnya masih dipakai untuk sholat, maka selama itu pula orang yang berinfak atau orang yang mewakafkan tanahnya atau mewakafkan bangunannya untuk pondok pesantren itu, dia akan tetap mendapatkan pahalanya meskipun dia sudah mati.
Meskipun dia sudah meninggal dunia, ada di alam barzakh, ada di kuburan, dia masih terus mendapatkan pahala. Pahala apa artinya? Dia mendapatkan balasan, balasan yang menyenangkan dari apa amal soleh yang dilakukannya tersebut. Terus dia akan mendapatkannya. Tidak pernah putus selama apa yang dia wakafkan, apa yang dia infakkan itu masih apa namanya, masih dimanfaatkan sesuai dengan pemanfaatan yang tadi telah disampaikan oleh yang mewakafkan. Ketika yang mewakafkan itu apa namanya, mewakafkan tanahnya, misalnya saya wakafkan tanah ini untuk apa namanya, untuk masjid, saya wakafkan tanah ini untuk kemaslahatan Baitul Iman misalnya, maka di sini apa, dia terus meskipun dia sudah meninggal dunia, dia terus masih mendapatkan pahalanya sampai kapanpun. Selama masih berdiri pondok pesantren Baitul Iman ini, masih santri masih belajar di sini, maka dia akan tetap mendapatkan pahalanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak baca Quran, karena sudah mati. Gimana dia mau baca Quran? Dia sudah mati. Hidup saja jarang-jarang baca Quran. Dia sudah mati, tapi dia terus dapat pahala. Kalau kita hidup ini, kita dapat pahalanya kapan? Ketika kita beramal soleh. Ketika kita hadir dalam majelis ilmu ini, kita dapat pahala. Nanti kita misalnya baca Al-Quran, kita dapat pahala. Nanti kita sholat, dapat pahala. Begitu kita ketika kita masih hidup, artinya kita masih memiliki peluang waktu yang begitu sangat luas untuk kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Pahala sebanyak-banyaknya kita masih bisa untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sudah mati, nggak bisa seseorang mencari pahala lagi, kecuali apabila ketika dia masih hidup, dia pernah mewakaf, dia pernah wakaf. Wakaf itu bisa berupa tanah, atau bisa berupa bangunan, atau berupa sesuatu yang bisa dimanfaatkan terus menerus, yang barangnya itu masih tetap ada. Kalau misalnya saya kasih misalnya apa namanya, ini ada makanan, saya kasihkan kamu, kemudian kamu makan, kan sekali itu habis ya, kalau kita sedekah berupa makanan. Tapi kalau misalnya ini ada semen 100 sak untuk pembangunan pondok pesantren Baitul Iman, 100 sak semen itu kemudian dibangunkan untuk pondok, kan tetap dia akan tetap di situ. Bertahun-tahun dia akan tetap di situ, dia mati dia tetap akan dapat pahala terus menerus, tidak berhenti pahalanya, asalkan dia melakukannya lillahi ta'ala. Tentu saja harus ikhlas karena Allah dalam dia berinfak, atau berinfak untuk pembangunan, atau berinfak untuk hal-hal yang untuk sesuatu hal yang tetap sifatnya. Artinya barangnya itu tetap bisa dimanfaatkan secara terus-menerus, bukan sekali pemanfaatan habis. Kayak makanan, itu kan sekali pakai habis. Kalau berupa tanah, atau misalnya ini ada bangunan, bangunan ini saya wakafkan untuk pondok pesantren Baitul Iman. Saya sudah punya rumah misalnya, kemudian rumah itu saya wakafkan untuk kepentingan santri, untuk tempat tinggal santri. Ini namanya wakaf. Atau masih berupa tanah yang belum ada bangunannya, itu juga bisa berupa wakaf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di sana ada ketentuan-ketentuan dalam wakaf yang dijelaskan oleh para ahli fikih, para fuqaha dalam kitab-kitabnya. Itu ada apa rukun-rukun wakaf, apa definisi wakaf, apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya.
itu telah dikemukakan oleh para fuqaha. Insya Allah nanti kita ngaji lanjutan dari kitab Matan Abi Suja, itu dalam babul muamalat akan kita bahas tentang ketentuan-ketentuan dalam wakaf. Nah, di sini menjelaskan tentang keutamaan dari wakaf itu, bahwa wakaf itu pahalanya akan tetap mengalir meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia. Nah, selama barang yang diwakafkan itu masih termanfaatkan, maka itu masih pahalanya akan tetap mengalir pada seseorang yang mewakafkannya. Karena itu ini sangat penting, ya, sangat penting. Jangan sampai kita tidak peduli dengan ini. Ini masalah kepentingan kita di akhirat nanti. Dari tiga-tiganya ini nanti semestinya kita tiga-tiganya itu ada. Jangan sampai tidak ada semuanya, atau jangan sampai hanya salah satu dari ketiganya. Kalau bisa semuanya, semua sumber pahala, tiga sumber pahala yang tetap akan mengalir pada kita meskipun kita itu sudah mati, itu harus kita pastikan kita sudah pernah melakukannya. Misalnya wakaf, pastikan kita pernah wakaf, atau paling tidak kita berinfak untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, pernah, meskipun hanya satu sak semen misalnya, pernah melakukan itu lillahi ta'ala. Kalau kita mati, kita nanti tinggal menikmati pahalanya. Semakin banyak tentu semakin banyak pahalanya. Misalnya kalian santri, satu sak semen berapa sih? 50.000, di sini cuma 50.000. Misalnya satu bulan ini saya nggak usah jajan untuk kepentingan akhirat saya, untuk kepentingan alam kubur saya nanti. Saya nggak tahu kapan akan mati. Ini 50.000, misalnya Ustadz ini, atau kamu beli semen sendiri di sana, kemudian kamu bawa sini, ini semen untuk jariah saya, untuk infak saya misalnya. Langsung, bukan berupa uang, kamu belikan semen ke sana. Atau misalnya tiba-tiba ada pasir datang satu truk di sini. Siapa ini yang tiba-tiba ada hamba Allah, misalnya langsung SMS kepada saya, hamba Allah infak semen satu pasir satu truk misalnya. Nah, itu untuk kepentingan kepentingan kita, untuk akhirat kita. Itu harus diperhatikan. Kalau enggak gimana nanti? Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal, dan kita membutuhkan pahala. Apakah pahala yang sudah kita lakukan ini sudah banyak? Tentu belum, masih sangat butuh yang banyak. Kita inginnya kita mati pahalanya tetap berjalan, tetap akan ada untuk kita, sehingga terus bertambah pahala. Ketika di alam kubur dan di akhirat kita akan senang. Itu perlunya pahala. Seseorang itu semakin pahalanya banyak, nanti di akhirat semakin senang. Semakin sedikit pahala yang dikumpulkannya, kesenangannya berkurang. Atau nggak punya pahala sama sekali, nanti dia bisa celaka nanti di akhirat. Karena itu nggak pernah seseorang puas dengan pahala yang didapatkannya. Karena yang pertama itu pun karena setiap kita melakukan kebaikan, kita pun belum tahu apakah itu berpahala atau enggak. Tetapi kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat diterimanya amal soleh. Kita melakukannya dengan ikhlas, kita melakukannya dengan benar, misalnya atas dasar iman yang benar. Kita sudah berusaha, maka insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekaligus memberikan motivasi kepada kita semuanya. Jangan sampai kita ketinggalan dalam berwakaf atau dalam berinfak yang pahalanya bisa mengalir terus-menerus kepada kita. Ini yang pertama,
dari 3 perkara yang pahalanya akan tetap mengalir. Yang kedua adalah aw ilmin yuntafa'u bihi. Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini maksudnya adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Ini juga harus kita ada di sini. Kita belajar ilmu agama bukan hanya untuk kita kita amalkan atau kita laksanakan secara individu, itu ya wajib juga kita mengamalkan dengan pengertian apa yang sudah diajarkan oleh guru kita kepada kita. Maka jika itu berupa kewajiban kita lakukan, jika berupa hal yang haram kita tinggalkan, kita amalkan ilmunya, ilmu kita juga berkewajiban untuk mengajarkannya kepada orang lain. Dan ini luar biasa, luar biasa. Pahalanya akan tetap mengalir. Kalau kita mengajarkan misalnya wudhu kepada seseorang, kemudian orang itu bisa wudhu dengan sebab kita. Ketika dia ditanya, kamu kok bisa wudhu? Dari mana? Oh, saya diajari oleh ustadz itu. Saya diajari oleh mas itu. Kamu kok bisa sholat? Bisa sholat dari siapa? Oh, dari ustadz itu, atau dari mas itu, dari ustazah itu misalnya. Dari mbak itu saya bisa sholat. Ini luar biasa, sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan pahala setiap kali orang yang kita ajari wudhu itu berwudhu, kita juga dapat pahalanya. Setiap kali orang yang kita ajari sholat itu sholat, kita juga dapat pahalanya. Kalau misalnya orang yang kita ajari itu misalnya ada 100 orang, kalikan pahala sholat dia kali 100, kali 100. Untuk kita mendapatkan pahala 100 orang. Artinya kita mendapatkan pahala serupa dengan pahala apa yang mereka lakukan dari apa yang kita ajarkan kepada mereka. Apakah itu sholat, apakah itu wudhu, apakah itu puasa, apakah itu amal-amal kebaikan yang lainnya. Karena adallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan maka dia seperti orang yang melakukannya. Dia akan mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala orang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena dia bisa melakukan itu sebab saya yang mengajari dia melakukan perbuatan tersebut. Bagaimana seandainya murid kita itu kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain lagi? Dia mengajarkannya kepada orang lain lagi. Kita punya murid misalnya cuma 1 saja, udah 1. Tapi dia mengamalkan apa yang kita ajarkan kepada dia, dia melakukannya. Maka setiap dia melakukan apa yang kita ajarkan kepada dia berupa kebaikan, kita mendapatkan pahalanya. Terus kalau dia kemudian mengajarkannya kepada orang lain, ternyata dia mengajarkan ilmu yang kita ajarkan kepadanya kepada 500 orang. Coba bayangkan berapa pahala yang kita dapatkan. Jika orang yang muridnya murid kita itu, kemudian dia mengajarkannya lagi kepada sekian ratus orang, kita masih dapat, meskipun ini sudah berkali-kali generasi misalnya, kita masih mendapatkan pahalanya. Karena kita masih nyambung. Kita dulu yang mengajari dia sholat. Kemudian dia mengajari orang lain sholat. Kemudian dia juga mengajarinya. Kita yang pertama di sini, kita masih mendapatkan pahalanya. Guru kita juga mendapatkan pahalanya. Begitu seterusnya. Makanya yang paling beruntung di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Beliau makhluk yang termulia dan beliau mendapatkan
pahala dari seluruh amal perbuatan, amal soleh yang dilakukan oleh umat Islam, karena beliau yang mengajarkan semuanya dari awal. Al-Imam Syafi'i, bagaimana ilmunya menyebar sampai sekarang diamalkan oleh seluruh umat Islam, sebagian besar umat Islam di dunia. Itu keuntungan orang yang mengajarkan ilmu agama. Pahalanya bisa terus-menerus, terus-menerus mengalir. Meskipun mati, meskipun sudah mati, ilmunya tetap saja mengalir. Nah, luar biasa. Karena itu jangan sampai kita nggak mengajar. Jangan sampai kita tidak mengajar. Nah, sekali lagi apa? Jangan sampai kita ini tidak mengajar. Meskipun kepada anak kamu sendiri. Meskipun kamu ngajari anak kamu sendiri sholat, meskipun kamu ngajari anak sendiri wudhu, jangan sampai itu ditinggalkan. Kalau bisa mengajari lebih banyak orang, lebih banyak pahala yang akan kita dapatkan. Tapi semuanya harus atas dasar apa? Lillahi ta'ala. Itu tetap. Nah, itu tetap sebagai syarat dari kita mendapatkan pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Jangan sampai kita nggak ngajar. Yang kita punya ilmu ya, khususnya di sini tentu saja kalau kita punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya jangan ngajar. Nanti sesat dan menyesatkan orang. Itu bukan pahala yang dia dapatkan, tetapi justru dia dosa, dan dosanya bisa turun temurun juga, artinya bisa mengalir juga kepada dia. Kalau seseorang mengajarkan kesesatan kemudian dia mati, seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, sampai sekarang tetap dapat dosanya meskipun dia sudah mati. Kenapa? Karena dia mengajarkan kekufuran, mengajarkan sesuatu yang sesuatu yang haram. Dan itu kemudian diyakini oleh muridnya mengajarkannya lagi kepada yang lain, begitu seterusnya. Maka harus diwaspadai. Ketika kita sudah belajar ilmu agama dengan benar, dari orang yang benar, pemahaman kita benar, maka kita ajarkan kepada orang lain, agar kita bisa mendapatkan pahala terus-menerus. Ini bagi kita khususnya santri tidak boleh untuk tidak kita lakukan. Kita harus perhatian terhadap ini. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau mereka kemudian pada masa sekarang ini lebih mudah lagi. Kalau pada masa lalu seseorang misalnya mengajarkan ilmu agama, itu ya seperti ini ngaji kemudian muridnya mengajarkannya kepada orang lain. Sekarang untuk kita mengajarkan kepada orang lain bisa dengan seperti ini secara offline, bisa juga dengan secara online. Bahkan bisa yang mendengarkan itu bukan hanya sekali, bukan hanya sekarang, yang live sekarang. Nanti masih jam 7 masih ada yang dengarkan, nanti jam 8 masih ada yang dengarkan, nanti jam 12 siang masih ada yang dengarkan, besok masih ada yang dengarkan. Nambah-nambah terus. Setiap hari apa yang kita sampaikan sekarang masih terus ada yang mendengarkannya dan mengambil ilmu dari itu. Sehingga sekarang misalnya dari live sekarang cuman ada yang mendengarkan misalnya cuman 70 orang. Nanti sore kita lihat sudah 200 orang yang mendengarkan selesai. Besok kita lihat sudah 400 orang. Bagaimana kalau seperti itu? Kalau kita lillahi ta'ala, maka kita akan banyak mendapatkan pahala terus-menerus. Belum lagi nanti kalau kita misalnya kita kita pindahkan ke YouTube, semakin banyak lagi. Bagaimana kalau seandainya itu kemudian orang-orang yang ngaji dengan kita ini kemudian mengajarkannya lagi kepada orang lain. Nah,
luar biasa, sebuah kesempatan pada masa sekarang ini, kesempatan emas kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya untuk kepentingan akhirat kita. Jangan sampai disia-siakan. Tentu saja tadi itu, tentu saja kita harus berhati-hati, jangan sampai berfatwa tanpa ilmu, jangan sampai mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Nanti juga itu akibatnya akan sangat besar pada masa sekarang. Kalau dulu misalnya ada orang berfatwa tanpa ilmu, mungkin sebentar misalnya langsung diralat bisa. Langsung diralat. Oh ini tadi saya salah. Tolong udah jangan disebarkan ke yang lain. Kalau sekarang itu agak sulit ketika seseorang sudah melalui media sosial, sulit untuk ditarik lagi. Karena tetap akan menyebar. Karena itu membutuhkan kehati-hatian yang lebih daripada selain melalui media seperti pada masa sekarang ini. Ini ya, jadi jangan sampai nggak mengajar, meskipun kepada satu orang, meskipun kepada anak kecil, meskipun kepada adik-adik kita, meskipun kepada anak-anak kita nanti, meskipun kepada istri, mengajar itu nanti akan sangat bermanfaat untuk kita ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Nah ini yang yang menunjukkan bahwa amalnya mayit itu masih bermanfaat. Amalnya orang hidup itu masih memberikan manfaat kepada orang yang mati. Dikatakan di antara nanti yang pahalanya masih bisa mengalir kepada orang yang mati, artinya meskipun orang itu sudah mati, tapi dia masih bisa menumpuk pahala untuk akhirat dia, itu adalah jika seseorang memiliki anak dan anak itu kemudian dia mendoakan dia. Ini bukan hanya berlaku untuk anak, tetapi juga untuk orang lain. Orang Islam kalau dia kemudian mendoakan orang yang mati, maka doa itu akan bermanfaat untuk mayit. Nah, di sini disebutkan anak karena pada umumnya ya yang mendoakan orang tua adalah anak. Kan yang mendoakan kita yang paling utama yang diharapkan itu adalah anak, bukan tetangga kita. Nah, bukan orang lain. Kalau tetangga kita undang untuk mendoakan kita, baru kita undang misalnya 7 harian, 40 harian, 100 harian, misalnya 1000 harian, pendak, maka mereka akan datang untuk mendoakan kita yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau mereka nggak kita undang, misalnya nggak ada selamatan, apakah tetangga kita akan mendoakan kita? Enggak. Umumnya enggak. Biasanya yang mendoakan itu adalah anak kita. Itu kalau kita punya anak soleh yang mau mendoakan kita. Tapi kalau anaknya nggak soleh, dia nggak akan mendoakan kita. Orang berdoa saja dia nggak berdoa. Misalnya dia manggil tetangganya untuk 7 harian atau 40 harian, tapi dia bukan anak yang soleh, dia malah jalan ke sana kemari, Dia nggak berdoa untuk kita. Dia malah buka-buka HP, fokus dengan misalnya HP-nya, tidak mau berdoa untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka di sini pentingnya kita memiliki anak soleh yang mau mendoakan kita. Harus berusaha kita dari awal itu untuk mendapatkan anak soleh. Maka yang belum menikah segera menikah. Biar segera punya anak yang soleh, memastikan. Iya, karena kalau nggak menikah kan nggak punya anak, ya kan? Kalau seseorang nggak menikah, dia nggak punya anak. Gimana mau punya anak? Dia nggak menikah. Nah, secara zahir dia nggak akan punya anak. Kan kita mau tiga-tiganya tadi kan?
Kalau kita mau tiga-tiganya, kita punya sedekah jariyah, kita wakaf, kita infak untuk kepentingan pondok pesantren. Yang kedua, kita juga punya ilmu, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Sekarang kita juga mau yang ketiga, kita mau punya anak yang bisa mendoakan kita nanti kalau kita mati. Berarti ya segera menikah, biar segera punya anak, kemudian kita didik dengan benar, kita ajari ilmu agama. Kalau suatu saat nanti kita mati, kita sudah punya anak yang siap untuk mendoakan kita. Kalau kamu mati masih lajang, nggak punya anak berarti. Berarti yang ketiga kamu nggak bisa. Yang ketiga ini. Tapi kalau sekarang ya belajar dulu, jangan segera menikah untuk santri. Maksudnya mereka yang sudah siap untuk menikah, yang sudah punya biaya untuk menikah, maka segeralah menikah. Segera menikah agar segera memiliki anak, dan anak itu siapkan. Tapi dari awal sudah harus memilih jodohnya yang solihah, istrinya yang solihah, karena nanti berpengaruh kepada anak. Karena nanti istrinya itu yang akan mendidik anaknya. Kalau istrinya nggak solihah, nanti anaknya nggak dididik dengan baik. Kalau nggak dididik dengan baik, nggak jadi soleh anaknya. Karena itu istrinya yang solihah, nanti biar memiliki anak-anak yang soleh-solehah, yang anak-anak itu akan mendoakan kita. Semakin banyak anaknya yang soleh, maka semakin banyak yang berdoa untuk kita. Ya enggak? Secara akal. Kalau cuma anaknya satu, berarti yang doakan satu. Kalau anaknya 5, yang mendoakan 5. Kalau anaknya semakin banyak, pada tertawa. Kalau anaknya banyak, kan semakin banyak yang akan mendoakan kita. Semakin banyak yang berdoa untuk kita, kan semakin senang kita nanti di akhirat, semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kalau misalnya yang baca Yasin dari anak-anak kita cuma satu, yang baca Yasin untuk kita kan satu orang. Kalau misalnya kita punya anak 6 misalnya, kemudian semuanya baca Yasin untuk kita lillahi ta'ala, kan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Tapi syaratnya yaitu anak harus dididik menjadi anak yang soleh-solehah. Kalau enggak, ya bisa jadi bencana. Di satu sisi, anak itu kalau tidak dididik dengan benar, maka anak bisa menjadi bencana bagi orang tuanya. Nah, ini kan kita bicara anak yang soleh. Jadi hadis ini harus betul-betul kita berusaha untuk mewujudkannya untuk kita, untuk kesenangan kita nanti di alam kubur dan nanti di akhirat. Sedekah jariyah pastikan kita punya, dan kesempatan untuk sedekah jariyah itu sangat lebar, sangat luas, itu sangat pintu terbuka. Baitul Iman siap untuk menampung infak dan sedekah jariyah, terbuka lebar. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat, sekecil apapun, sesedikit apapun ilmu yang sudah kita miliki, ajarkan. Di sini masih ada yang baru-baru, yang adik-adik kelas baru masuk, belum bisa baca Fatihah, cepat. Sebelum didahului oleh teman kamu, ajari dia Al-Fatihah. Nanti biar dia bisanya itu dengan kamu, bukan dengan yang lain. Dia belum bisa wudhu misalnya, cepat ajari dia wudhu. Jangan sampai diambil teman kamu nanti. Kalau diambil teman kamu, kamu nggak dapat dong. Yang dapat teman kamu. Itu namanya kita berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk mencari pahala untuk kita nanti di akhirat. Ajari. Tidak harus nanti kamu jadi guru dulu untuk bisa mengajarkan ilmu. Kalau kita nunggu-nunggu jadi guru nanti, bagaimana kalau kita mati sebelum jadi guru? Kan jadi nggak punya murid. Jadi kita harus pastikan kita murid meskipun misalnya dalam satu masalah, dalam wudhu atau dalam
baca Quran atau dalam sholat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk kita memiliki anak yang soleh. Nah, diawali dengan tadi itu menikah dulu. Kalau nggak menikah gimana gitu bisa mendapatkan anak yang soleh. Maksudnya ketika sudah memiliki biaya, jangan nggak punya biaya nanti menikah, alasannya biar bisa punya anak soleh. Nanti kalau kamu misalnya menyia-nyiakan istri dan anak, ya kamu berdosa. Berdosa. Ini kalau sudah siap punya biaya menikah, sudah belajar ahkam menikah, segera menikah biar dapat anak yang soleh, yang ketika kita mati dia bisa mendoakan kita. Maka dia akan senang nanti di akhirat. Banyak orang yang meskipun kita banyak dosanya, banyak orang yang memintakan ampunan untuk kita. Banyak orang yang berdoa Rabbighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau anak-anak kita berdoa seperti itu untuk ampunan untuk dosa kita, anak kita membacanya tentu lillahi ta'ala. Beda dengan tetangga-tetangga kita yang kita undang, belum tentu mereka lillahi ta'ala. Belum tentu, bisa jadi lillahi ta'ala, bisa jadi dia ke sini cari berkat. Atau ke sini dia misalnya, atau dia karena segan, karena malu kalau diundang tetangganya nggak datang, nggak enak. Bukan lillahi ta'ala, tapi karena manusia, karena segan dan sebagainya. Tapi kalau anak kita yang berdoa, insya Allah dia lillahi ta'ala berdoa untuk kita. Itulah keuntungannya. Nah, 3 hal ini kita hendaknya untuk berusaha untuk memastikan. Nah, saya kira ini dulu hadis, masih satu hadis yang kita baca. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.